Selamat datang di channel Harman. Video kali ini saya bakalan bahas tentang iPad mini yang saya gunakan ini setelah saya jailbreak. Oke, teman-teman mungkin tahu sebelumnya iPad mini yang saya pakai ini belum di jailbreak, masih dalam kondisi original. Di video sebelumnya yang 2 bulan lalu itu yang 11 alasan saya masih menggunakan iPad mini itu belum di jailbreak. Ini setelah hampir 2 bulan atau sebulan terakhir ini saya sudah jailbreak. Dan seperti apa penggunaan saya setelah di jailbreak ini, saya bakalan cerita tentang pengalaman pribadi saya setelah jailbreak di iPad, setelah melakukan jailbreak untuk iPad mini 1 ini. Dan saya bakalan berikan rekomendasi untuk teman-teman apakah iPad mini 1 ini masih bisa digunakan untuk 2021 dan tahun-tahun kedepannya. Nah, yang pertama saya jelaskan dulu kenapa saya jailbreak iPad mini 1 saya ini. Alasan utamanya ya karena saya ingin kebebasan yang lebih. Saya tidak ingin dibatasi oleh fungsi-fungsi dari Apple yang seperti kita tahu untuk device-device yang lama itu sudah sangat terbatas untuk penggunaan serta fiturnya. Dan yang lainnya itu untuk tweaks tertentu kayak fungsi-fungsi tertentu yang bisa menunjang produktivitas saya dalam menggunakan iPad ini. Jadi itu 2 alasan utama kenapa saya jailbreak sih. Kebanyakan hampir sama dengan orang-orang di luar sana kenapa mereka mau jailbreak. Mungkin karena ingin install tweaks, tema, dan lain-lain. Tetapi tujuan utama saya itu untuk tweaks tertentu saja. Untuk tema saya biarkan saja untuk yang defaultnya Apple, karena saya cukup suka untuk defaultnya Apple. Nah, terus saya bakalan berikan seterusnya list tweaks apa yang saya gunakan. Sebelum saya masuk ke list tweaks dulu, saya mau jelaskan dulu untuk jailbreaks-nya ini saya pakai Trio Tools ya. Teman-teman bisa lihat tutorialnya di YouTube itu banyak. Jadi jailbreaks-nya ini dia kayak untethered, atau istilahnya kalau iPad-nya ini mati, jailbreak-nya itu bakalan hilang. Istilahnya apa itu? Untethered, semi-untethered, saya lupa lah istilah-istilah begitu. Nah, seterusnya untuk list tweaks yang saya gunakan ini, saya pakainya Cydia ya, untuk semacam App Store-nya itu saya pakai Cydia. Kita lihat dulu. Ini ada beberapa list tweaks. Untuk tweaks apa istilahnya? Tweaks atau tweaks lah. Tweaks sendiri itu saya gunakan yang simple saja. Saya tidak terlalu suka yang terlalu ribet untuk berbagai macam tema kayak sisi cleaner dan lain-lain. Itu menurut saya tidak terlalu bermanfaat. Itu kayak modifikasi saja. Yang saya gunakan ini kayak yang pertama itu ada activator. Activator ini kayak gestur tertentu untuk di iOS atau iPad kita. Terus ada app admin. App admin ini kalau misalkan kita di App Store itu kita mau yang untuk continue atau downgrade. Ini untuk yang default atau manualnya saja. Nah, ini yang salah satu favorit saya itu ada Flux. Flux ini kayak membuat mata kita lebih nyaman dengan cara layar di iPad itu dibuat lebih warm, atau dia lebih nyaman lah istilahnya di mata. Ini kan warm colors at night to match inner lightning. Jadi kalau teman-teman yang suka untuk membaca e-books di iPad ini atau suka untuk menonton video berlama-lama, saya sarankan untuk install tweak Flux ini. Ini dari Telesporeo untuk source-nya, untuk repo-nya. Terus seterusnya itu ada Harbor. Harbor ini dia kayak teman-teman bisa lihat kalau di awal ini ada beberapa icon kan. Apa istilahnya ini? Icon atau apakah di iPad itu? Ini ada 1, 2, 3, ada lebih dari 4 lah. Kalau yang default atau yang manual itu kan cuma bisa 4. Ini ada lebih dari 4, bisa kita tambahkan seterusnya. Ini untuk gunanya Harbor itu. Seterusnya ini ada Medusa juga. Medusa ini salah satu favorit saya juga. Jadi dia kayak bisa memberikan fungsi untuk split screen ya. Apa istilahnya? Split screen atau bagi layar lah istilahnya. Jadi ini gunanya untuk Medusa itu kayak gini. Ini bermanfaat kalau misalkan teman-teman di satu mau browsing, di satu untuk kayak ambil catatan-catatan tertentu.
di browsingnya itu teman-teman bisa pakai dan gunakan ini. Kita juga bisa pilih aplikasi untuk Medusa ini, apa yang mau kita pakai kayak gini. Ada banyak macam aplikasi, bisa kamera dan lain-lain. Nah, kita pakai untuk Safari aja dulu. Dan cukup smooth ya untuk penggunaan iPad mini setelah di jailbreak ini, cukup smooth bagi saya. Ini juga salah satu yang paling saya suka, kayak Safari Plus Plus. Jadi kalau Safari Plus Plus ini dia kayak menjadikan browser Safari kita itu bukan kayak browser yang biasanya begitu. Kita bisa download, kita bisa upload, banyaklah fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk Safari Plus Plus ini. Seterusnya itu ada Speed Intensifier. Speed Intensifier ini kayak untuk animasi di iPad itu atau di iOS itu jauh lebih cepat dibanding sebelumnya. Salah satu kelemahan dari device yang lama itu kan karena iOS-nya itu sudah mentok di iOS tertentu dan chipsetnya itu sangat minimum, misalkan di Apple A5, sementara aplikasi-aplikasinya itu berat sehingga menjadikan iPad kita itu seakan-akan lebih laggy, lebih lambat. Makanya kita bisa install Twix ini, Speed Intensifier, untuk mempercepat animasi di iPad itu, di iPad atau di iOS kita ya. Meskipun sebenarnya kalau dari segi fungsi, kayak fungsi utamanya untuk berpindah satu aplikasi atau membuka satu aplikasi itu masih ada kayak loading waktu-waktu tertentu, tetapi pakai Speed Intensifier ini adalah terlihat untuk sedikit perubahannya lebih cepat. Salah satu yang ingin saya gunakan juga ini yang WhatsApp. WhatsApp ini kayaknya untuk sekarang dia sudah tidak bisa digunakan. Jadi saya sempat mau install kemarin untuk WhatsApp di iPad ya. Terus saya mau pakai full iPad ini untuk kayak daily driver saya atau device keseharian saya, tapi WhatsApp-nya itu tidak bisa digunakan, makanya saya juga agak sedikit kecewa. Jadi itu beberapa tweaks yang saya pakai. Tweaks yang pertama kayak yang dibilangnya ini yang sederhana saja atau berdasarkan apa yang menunjang produktivitas dan fungsi utamanya. Saya tidak terlalu menyukai yang banyak modifikasi kayak sisi cleaner dan lain-lainnya, kayak animasi yang lompat-lompat kayak kita geser itu saya tidak terlalu suka. Saya maunya yang default dan sederhana saja. Oke, saya kira itu tweaks yang saya gunakan tadi. Yang pertama itu ada kayak ini Safari yang apa sih istilahnya, activator, yang soalnya enggak terlalu saya gunakan juga sih. Terus ada Flux ini yang banyak saya gunakan. Flux kayak misalkan kalau malam kita mau cahayanya yang kayak gimana, kayak begini, teman-teman bisa lihat warnanya itu agak berubah, dim, halogen. Ini agak lebih putih, fluorescent. Kita juga bisa nonaktifkan aja dulu karena kita lagi rekam video. Ini cukup apa ya istilahnya, cukup membantu untuk kalau kita sering menatap layar, membantu kenyamanan mata lah istilahnya. Ini hardware untuk docs yang tadi, kita mau berapa docs juga. Ini ada Bones, banyak lah teman-teman, install sendiri lah. Ini untuk Safari Plus Plus, kita bisa uploads dan downloads, ada gesture action dan lain-lain. Kita bisa pakai untuk yang versi desktop. Saya lihatkan dulu soalnya. Ini untuk Safari Plus Plus-nya, kita bisa untuk download video. Download videonya di invideo.us ya teman-teman, bisa ke sana invideo.us.xyz atau iteroni.com. Di situ ada berbagai macam video yang bisa kita download. Ini juga ada yang untuk kalau misalkan kita mau di situs desktop, bisa. Teman juga bisa. Seterusnya untuk tweaksnya itu kayak Speed Intensifier. Ini bisa ada yang simple, fusion, advanced. Saya pakainya yang advanced yang 0,8, jadi lebih cepat ya istilahnya untuk animasi dari aplikasi yang ada di iPad atau seperti itulah. Nah, itu ada beberapa tweaks yang sederhana. Untuk saya lupa tadi untuk apa istilahnya, repo.
ini untuk reponya ini teman-teman bisa lihat lah. Ini big box yang banyak digunakan. Ini Telespero untuk vlog tadi. PKX juga beberapa saya gunakan. Ini yang banyak tidak berfungsi itu yang Repo 66 Ultra Snow ini, dia kebanyakan non aktif atau sudah tidak bisa dijangkau ya. Iya, jarang aktif untuk Repo 66 Ultra Snow ini. TRS repository. Kebanyakan sih ini yang paling banyak saya gunakan sih untuk Big Boss sama Telespero ini. Yang lainnya ini kebanyakan dia untuk iOS 11, iOS 10. Sementara iPad ini mentoknya di iOS 9 saja. Ini repo yang saya gunakan. Seterusnya bagaimana iPad mini ini setelah di jailbreak, apakah penggunaannya itu lebih smooth atau seperti apa? Di awal saya tadi sudah jelaskan kenapa saya jailbreak iPad mini ini, alasannya untuk mendapatkan kebebasan dan juga tidak tergantung sama device Apple yang lama yang banyak kelemahannya ya, kayak misalkan lebih lambat, pakai Twix Speed Intensifier itu lebih cepat. Penggunaannya setelah saya jailbreak itu lebih smooth, lebih saya bisa gunakan untuk hari-hari, baik untuk multimedia, baca buku, dan lain-lainnya. Jadi kalau teman-teman yang punya iPad mini 1 ini, saya rekomendasikan untuk jailbreak lah, untuk bisa menambah fungsinya, agar teman-teman bisa menggunakannya lebih nyaman dan tidak terlalu laggy atau lambat lagi. Dan seterusnya, apakah saya merekomendasikan teman-teman untuk tetap membeli iPad mini 1 ini di tahun 2021 dan seterusnya? Jawaban saya adalah ya, saya bakalan merekomendasikannya karena berdasarkan pengalaman pribadi saya, iPad mini 1 ini masih bisa digunakan baik dari multimedia untuk kerja, balas-balas email, nonton YouTube, nonton film, dari hal normal yang bisa kalian lakukan. Kalau kalian yang lebih yang istilahnya lebih yang expert, mau gunakan untuk kayak pasang emulator di sini untuk gaming dan lain sebagainya, saya rasa juga masih bisa setelah kita jailbreak. Untuk penggunaan hariannya seperti apa, teman-teman silakan rasakan sendiri. Teman-teman juga saya rasa untuk yang bisa pasang terminal di sini, kayak terminal di Linux, bisa pakai bus dan lain sebagainya, itu saya rasa masih bisa, tapi saya belum terlalu sampai ke sana. Saya hanya untuk penggunaan harian saja, seperti untuk YouTube sendiri masih bisa untuk digunakan, tapi kita pakai yang Safari++, terus masuknya di mobile.youtube.com atau mtt.youtube.com, itu masih bisa digunakan. Twitter juga masih bisa digunakan untuk streaming sepak bola dan lain sebagainya, masih bisa digunakan. Telegram saya pakai yang web, bukan yang aplikasi Telegram, biar lebih cepat dan menghemat ruang dari penyimpanan di iPad ini. Ini juga iFile yang masih perlu saya pelajari, seperti apa penggunaannya di tahun 2021 ini. Oke, saya rasa segini dulu untuk video saya setelah di jailbreak, penggunaannya seperti apa. Video saya sih, iPad mini yang saya pakai setelah di jailbreak itu penggunaannya seperti apa. Kalau teman-teman ada yang mau memberikan, misalkan bagusnya Twix ini yang diinstal, bagusnya masukkan repo ini, atau untuk install atau apalah istilahnya, komentar untuk memberikan kayak biar iPad mini ini lebih memiliki kebebasan atau lebih bisa untuk digunakan seterusnya begitu, lebih istilahnya lebih panjang lah untuk penggunaannya. Silakan tinggalkan komentar di bawah, atau teman-teman yang ingin bertanya seperti apa aplikasi ini jika digunakan bisa diinstal, silakan tinggalkan komentarnya di bawah juga. Kalau teman-teman suka dengan video-video seperti ini, silakan subscribe channel saya. Kalau tidak suka, tidak apa-apa juga. Kalau teman-teman juga merasa ada yang butuh untuk menonton video ini, silakan share. Kalau tidak ya tidak usah juga. Kalau tidak suka videonya, silakan tekan tombol dislike-nya juga. Kalau suka, silakan tinggalkan tombol like-nya juga. Terserah kalian mau nonton video ini atau tidak, bermanfaat atau tidak. Oke, saya kira sekian dulu untuk video pembahasan saya tentang iPad mini 1 ini setelah di jailbreak. Sayonara.